Yang mana yang lebih dulu Pak Ustadz? Ayam atau telur Pak Ustadz? Jadi harus pertanyaan pun harus punya makna gitu dong. Maksudnya, ya, dan apa tujuannya? Benar. Karena membahas ayam atau telur duluan itu apa manfaatnya? Ya kan? Tapi saya nggak bisa terima karyawan saya. Karena beban saya bukan cuma diri saya Pak Ustadz. Kalau kamu fitnah saya, jelek nggak apa-apa bagi saya Pak Ustadz. Tapi kan kalau misalnya fitnah ini ngefek ke istri saya, ke karyawan-karyawan saya Pak Ustadz. Ini yang buat saya sangat berat sekali Pak Ustadz. Kecilkan permasalahan itu, jangan terlalu dibesarkan. Tidak ada masalah yang besar kok dok. Tidak ada masalah yang besar. Masalah yang besar itu kalau orang masuk ke neraka, abadi gitu ya. Betul juga ya. Kalau cuma masalah dunia ini, orang ngomong gitu kan. Ketampar banget. Sebesar apapun masalah kecilkan. Sehingga masalah yang kecil itu jadi kecil. Jadi nggak ada masalah kecil itu sudah tidak terasa lagi. Nah itu baru orang namanya pejuang dok. Dia pejuang hidup. Dia bisa melalui karena dia besarkan jiwanya, dia kecilkan permasalahan itu. Bagi saya ini sepele. Saya yakin saya pejuang Pak Ustadz. So, make it easy. Oke, siap. Pak Ustadz, saya pengen tanya kayak gini Pak Ustadz. Ini kan saya berusaha menghafal dan belajar Pak Ustadz. Tapi kalau misalnya saya berdoa bukan dengan bahasa Arab Pak Ustadz, apakah esensinya kan sama aja Pak Ustadz? Kan daripada saya ngomong pakai bahasa Arab tapi saya tidak mengerti artinya. Kebetulan kan Pak Ustadz ngajarin saya baca artinya Pak Ustadz. Kalau saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia tanpa pakai bahasa Arab, boleh nggak Pak Ustadz? Ya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dalam doa ya, kalau dalam doa boleh saja. Asal memang dia bukan doa-doa yang dikhususkan waktu dan tempatnya. Sebagai contoh misalnya. Kan dalam Islam itu ada doa keluar rumah dok ya. Nah kita bacanya Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Gitu. Artinya Bismillah dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu ala Allah. Aku berserah diri kepada Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari sisi Allah. Nah itu memang ada artinya, ada bahasa Arab. Tapi ini karena ditentukan lafadz dan juga waktunya keluar rumah, lafadznya ada, maka sebaiknya dalam bahasa Arab. Apalagi cuma satu baris gitu ya. Oke. Dan ini keutamaannya besar sekali. Karena kata Nabi SAW dalam hadits yang sahih, siapa yang baca doa ini, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah, pada saat keluar rumah, maka malaikat akan berkata, engkau telah tercukupi dan terlindungi. Dan semua syaitan berkata pada teman-temannya syaitan yang lain, bagaimana bisa kita mengganggu orang ini sementara dia sudah tercukupi dan terlindungi. Tentu ada doa-doa lain, tapi ini sebagai contoh. Contoh yang lain misalnya, doa masuk kamar mandi. Misal. Masuk kamar mandi juga ada doanya. Iya. Masuk dengan kaki kiri, adab tata keramanya begitu. Baca, A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Ini kecil pendek. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Itu artinya. Oke. A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Nah itu tidak bisa kita ganti. Misalnya ya Allah berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Karena penentuan lafadznya itu dan waktunya ada. Kalau keluar dari kamar mandi, kalau tadi masuk dengan kaki kiri, baca tadi itu. Kemudian kalau kita keluar dengan kaki kanan, dari kamar mandi membaca gufranak. Artinya pengampunanmu wahai Tuhanku. Nah ini semua doa-doa memang sudah ditentukan lafadznya. Tapi kalau misal... Pakai bahasa Indonesia aja Pak Ustadz. Ya Allah, jauhkan aku dari setan. Ya kalau dalam proses Dr. Richard belajar oke, tapi jangan berlarut-larut maksudnya. Nah kapan kita bisa bahasa Indonesia full? Kalau Dr. Richard menyampaikan doa hajat di luar semua itu. Maksudnya kayak contoh antara azan dan iqamah ya. Kalau kita mau sholat, kayak tadi kita sholat kan ada azan, setelah itu ada iqamah. Nah di antaranya ini waktu mustajab, waktu diterima doa. Dr. Richard mau sampaikan hajat, supaya usahanya makin maju, hidupnya makin bahagia misalnya. Tidak ada hubungannya sama lafadz-lafadz seperti itu. Memang kita sendiri. Mungkin Dr. Richard kebetulan hajatnya pengen itu. Mungkin muslim yang lain hajatnya pengen disembuhkan penyakitnya. Mungkin yang satu pengen diselamatkan dari bencana, berarti masing-masing. Nah ini boleh. Kita tinggal buka dengan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Atau bahasa Indonesia kita bilang segala puji bagimu ya Allah. Juga salawat untuk Nabi Muhammad SAW. Lalu kita sampaikan hajat. Okay. Nah, itu boleh dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa daerah pun tidak apa-apa. Karena kayak gini Pak Ustadz. Saya yakin Allah itu kan maha besar Pak Ustadz. Masa Allah cuma mengerti bahasa Arab? Kan nggak mungkin Pak Ustadz. Bukan hanya mengerti bahasa Arab. Tetapi Allah menurunkan sebuah peraturan. Yang peraturan itu makin dipatuhi makin sempurna.
Contoh misalnya kita kerja di satu perusahaan. Perusahaan itu kebetulan di Amerika dan memang semua orang menggunakan bahasa Inggris. Kita nggak pantas kita mengatakan saya orang Indonesia, masa saya nggak bisa bahasa Indonesia sih di sini. Nah sementara memang negara itu pakai bahasa Arab, peraturan perusahaan itu pakai bahasa Inggris maksud saya. Peraturan juga pakai bahasa Inggris, ya harusnya kita ikutin. Nah orang yang mau mengikutin itu, dia belajar aja kan dia bisa. Nah seperti itu kurang lebih. Walaupun mungkin on proses. Awalnya kita baru belajar dulu, pelan-pelan gitu kan, baru kemudian kita bisa menguasainya. Oke, Pak Ustadz. Pak Ustadz, kita sudah lama nggak ketemu Pak Ustadz. Saya ketemu pertanyaan sulit lagi Pak Ustadz. Yang mana yang lebih dulu Pak Ustadz? Ayam atau telur Pak Ustadz? Itu kalau dalam Islam ada jawabannya nggak ya? Jadi harus pertanyaan pun harus punya makna gitu dong. Ya, dan apa tujuannya? Benar. Karena membahas ayam atau telur duluan itu apa manfaatnya? Ya kan? Yang penting bisa dimakan aja dan halal gitu kan. Masing-masing punya yang telurnya punya susunan protein yang cukup, ayamnya juga. Soalnya katanya di Islam kita bisa menemukan semua jawaban Pak Ustadz. Ya, tapi di Sen nggak ketemu nih jawabannya Pak Ustadz. Tapi sesuatu yang masuk akal juga. Karena kalau kita mengatakan semua ada jawabannya, orang akan coba merekayasa pertanyaan yang memang tidak ada jawabannya. Di alam manusia pun mungkin kalau manusia normal akan mengatakan, untuk apa kamu nanya itu? Contoh gitu. Oke Pak Ustadz, hari ini kita sudah masuk di pertengahan bulan puasa yang sempurna sekali Pak Ustadz. Kita pengen lanjut belajar tentang Nabi Yusuf. Tapi sebelum itu kita mau terima kasih dulu untuk sponsor kita. Hari ini saya menggunakan sarung mangga. Sarung yang saya pakai ini adalah mangga songket. Ini adalah simbol keanggunan dalam balutan tradisi. Setiap helainya ditenun dengan detail songket yang khas menggunakan material premium berkualitas tinggi. Sarung ini menghadirkan kenyamanan modern tanpa meninggalkan nilai tradisi. Jadi kalau kalian pengen order langsung, silakan ke www.banggabersarung.com. Jadi kita semua bangga bersarung mangga. Ini sarungnya keren banget, mantap. Pak Ustadz, hari ini kita pengen dengar cerita tentang Nabi Yusuf. Sebelum saya dengar cerita tentang Nabi Yusuf, apakah Nabi Yusuf ini sama dengan Yusuf ayahnya Nabi Isa di agama Nasrani? Oh beda. Jadi antara Nabi Yusuf sama Nabi Isa itu terlalu jauh jaraknya. Oh ini bukan Yusuf ayahnya Isa ya? Bukan. Bahkan Nabi Yusuf itu sebelum Nabi Musa. Oh. Ya. Kan Nabi susunan itu Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak, Ishak Yakub, Yakub Yusuf. Oke. Nah setelah Yusuf itu masih banyak nabi-nabi, baru Nabi Musa, banyak nabi-nabi Bani Israel. Baru kemudian Nabi Isa. Nabi Isa itu nabi Bani Israel yang paling terakhir. Jadi masih ada jarak antara Nabi Isa sama Nabi Yusuf itu mungkin ada sekian banyak nabi. Gitu kan. Jumlah pasnya saya tidak ingat, tapi yang jelas ada jarak yang cukup jauh. Tapi Yusuf sendiri sebagai ayah Nabi Isa sendiri ada itu diceritakan? Dalam Islam tidak ada. Tidak ada. Ya, tetap dikatakan dalam surah Maryam, surah nomor 19 dalam Al-Quran memang namanya Maryam. Menceritakan tentang Maryam alaihissalam, wanita yang suci dan mulia. Memang Allah meniupkan ruh pada rahimnya itu tanpa ada sperma. Karena memang dia wanita suci dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril untuk menyampaikan kepada Maryam akan ditiupkan ruh. Dan dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi Muhammad SAW, sungguhnya Allah, dalam sebuah ayat Al-Quran, sesungguhnya perumpamaan yang artinya, sungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah seperti Adam. Allah menciptakan dari tanah dan dikatakan jadi maka jadilah. Nah seperti itu kurang lebih. Jadi memang Nabi Isa ini berbeda. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk menjadi tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi untuk manusia. Selama ini manusia cuma tahu manusia akan jadi keturunannya kalau sperma ketemu sama sel telur. Selesai, nggak ada cara lain gitu kan. Sperma sama sperma aja nggak bisa, sel telur aja nggak bisa. Jadi harus dua-duanya. Tapi Allah ingin menunjukkan kemahabesarannya kalau Allah mampu menciptakan apa yang dia inginkan. Sebagaimana Nabi Adam diciptakan dari tanah tanpa sperma, maka Nabi Isa pun sama. Hanya dengan kata-kata kun fayakun, jadi maka jadilah. Oke, Pak Ustadz, saya siap dengarkan cerita tentang Nabi Yusuf yang beda ini Pak Ustadz dengan yang ayahnya Nabi Isa ya Pak Ustadz. Baik. Pak Ustadz. Jadi sekali lagi saya titik beratkan dulu, kalau dalam agama Nasrani mungkin dianggap Nabi Isa punya ayah namanya Yusuf. Dalam Islam tidak ada. Memang Nabi Isa lahir tanpa ayah. Ya seperti itu kurang lebih. Itu tanda-tanda kebesaran. Dan juga perlu digarisbawahi dok, semua nabi-nabi itu mukjizatnya umumnya
itu menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan masyarakat di masa itu. Kayak contoh di zaman Nabi Musa itu terkenal Fir'aun suka dengan sihir dan mereka sangat mentuhankan tanda kutip sihir. Maka Allah datangkan Nabi Musa, punya tongkat bisa berubah jadi ular, tangannya bisa bercahaya pada saat dikeluarkan dari ketiak atau kantongnya. Maka semua itu seperti sihir tapi bukan sihir. Nah, di zaman Nabi Isa itu ilmu kedokteran lagi berkembang pesat. Maka Allah datangkan Nabi Isa lahir tanpa ayah. Yang itu mengalahkan semua ide dan ilmunya, ilmu kedokteran. Nah seperti itu kurang lebih. Baik, Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah salah satu Nabi yang Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran, baik secara cerita ataupun nama judul surah. Makanya ada namanya surah Yusuf. Ya. Tidak semua nabi-nabi Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran sebagai nama surah. Ada yang Allah gabung namanya surah Al-Anbiya. Surah semua nabi-nabi. Tapi ada nabi-nabi yang Allah khususkan. Kayak pernah kita bahas Nabi Hud. Kemudian Nabi Yusuf. Nabi Ibrahim. Nabi Yunus. Ya, Nabi Muhammad alaihissalam. Ini yang nabi-nabi yang disebutkan kurang lebih namanya. Yang lain tidak disebutkan namanya. Nabi Musa ceritanya banyak dalam Al-Quran. Tapi tidak namanya surah Musa. Nah seperti itu kurang lebih. Tapi Nabi Yusuf ini Allah sebutkan. Namanya nama surah. Namanya surah Yusuf. Dan dalam surah itu di awal ayat-ayatnya. Ayat-ayat Quran yang mulia itu. Berisikan Allah mengatakan. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kami wahyukan kepada Muhammad cerita yang paling bagus. Gitu. Artinya bisa bermakna juga. Setiap kali diulang-ulangin pun tidak pernah menjenuhkan. Membosankan. Karena kisah ini banyak sekali pelajarannya. Kisah bagaimana bentuk kasih sayang seorang ayah pada anak, bagaimana harusnya seorang ayah berlaku adil pada anak-anaknya, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih dari seorang nabi, anaknya juga ada yang nabi, ya. Kemudian bagaimana syaitan bermain menanamkan rasa iri dan dengki di antara manusia, termasuk antara adik kakak. Itu jadi pelajaran besar, dan bagaimana kita mendapatkan jalan keluar dari permasalahan itu. Kemudian bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf pada saat dia diatur tipu daya oleh saudara-saudaranya. Mereka melihat kok ayah kita ini Nabi Yakub lebih cenderung pada Yusuf sama adiknya yang bernama Binyamin. Kayaknya kita ini jadi kayak kurang dipedulikan. Padahal sebenarnya Nabi Yakub itu sudah sayang sama semuanya. Cuma memang pada dua orang ini Nabi Yusuf lebih perhatian. Maka mereka diskusi akhirnya saudara-saudaranya untuk membunuhnya. Awalnya begitu. Bunuh siapa? Nabi Yusuf. Oh ini Nabi Yusuf. Ya, jadi saudara-saudara Nabi Yusuf itu sepakat untuk membunuh Nabi Yusuf. Jadi saudara-saudara yang lebih besar, lebih dewasa. Dengan tujuan nanti kalau Yusuf sudah tidak ada, pasti perhatian ayah lebih fokus kepada mereka. Nah seperti itu kurang lebih. Tapi yang paling tua di antara bersaudara itu mengatakan, jangan kita bunuh Yusuf. Tapi lempar aja dia di satu sumur tua. Nanti kalau ada kafilah lewat, ada orang-orang yang sebelum lewat kemudian menemukan dia lalu dibawa pergi, sudah dia tinggalkan. Intinya sebenarnya dia jauh dari kehidupan kita. Maka mereka sepakatlah itu. Nabi Yusuf hanya diajak, di dalam Al-Quran digambarkan lengkap sekali ceritanya gitu ya. Saya menemukan ini salah satu Nabi yang sangat lengkap ceritanya dalam Al-Quran. Dari proses dia masih kecil, terus kemudian tadi hasad dan iri saudaranya, kemudian dia dilempar di sumur dan bagaimana dia dijemput oleh satu kafilah, diperdagangkan di satu pasar perbudakan di Mesir, kemudian dibelilah oleh salah satu tokoh Mesir, terus hanya tinggal di rumah dia dan akhirnya dia tumbuh dewasa karena dia punya kelebihan fisik yang luar biasa. Akhirnya majikannya sendiri yang perempuan tertarik dengan dia. Diceritakan dalam Al-Quran secara detail ketampanannya seperti apa gitu ya. Akhirnya pada saat Nabi Yusuf masuk ke dalam kamar, dipanggil oleh ibu, jadi kayak majikannya gitu ya, atau ibu angkatnya, itu kemudian ditutup pintu dan dikatakan, saya menyerahkan diri padamu. Maka Nabi Yusuf berusaha menghindar pada saat itu. Ibu angkatnya sampai menyerahkan diri, saking karena ganteng sekali. Saking gantengnya. Jadi ibunya itu, atau ibu angkatnya itu akhirnya mengatakan, hai talak dalam Al-Quran, saya serahkan diri saya sama saya. Jadi waktu itu bisa dikatakan wanita ini masih muda, kemudian dia pun seorang ratu lah ya di Mesir. Pastilah perawatan dan segala macam itu terjaga. Mungkin juga dengan wangi-wangian, dengan pakaiannya, semua itu terjaga di sebuah istana yang besar. Tapi Nabi Yusuf AS karena punya keimanan Allah jaga dari kecil, ayahnya pun seorang nabi, maka dia berusaha menghindar. Dalam satu riwayat dikatakan, waktu
Nabi Yusuf menghindar. Perempuan ini yang bernama Zulaiha itu coba mengejar dari belakang. Dan pada saat melewati sebuah patung yang dikultus oleh si Zulaiha ini, maka dia mengambil kain dan dia menutup wajahnya patung itu. Maka Nabi Yusuf mengatakan, Maha Suci Allah, engkau malu dengan patungmu yang tidak bisa bergerak, sementara engkau tidak malu sama Allah yang melihat kita. Tapi perempuan ini tetap keikut dengan hawa nafsunya, dia mengejar sampai tiba di pintu kamar. Waktu Nabi Yusuf mau buka pintu, maka perempuan ini menjamah dari belakang bajunya sampai sobek. Nah, pada saat itu sobek. Nah, waktu sobek, terbuka pintu, ternyata ada suaminya si perempuan ini. Ya, kalau kita bisa mengatakan Raja Mesir pada saat itu, salah satu tokoh Mesir pada saat itu. Kemudian perempuan ini langsung memutar balik fakta, mengatakan, apa balasannya bagi orang yang mau berbuat jahat pada istrimu? Ya, seakan-akan dia balik sekarang tuduhan fitnahnya. Oh, difitnah balik. Ya, seakan-akan dia yang Yusuf yang mengganggu. Maka Yusuf menjelaskan, saya tidak buat apa-apa. Dia yang coba menggoda saya. Nah, untungnya sang suami ini bijak. Maka didatangkanlah orang yang dianggap bijaksana di istana itu untuk menengahi. Maka dia mengatakan, orang itu mengatakan, kita lihat saja. Kalau baju Yusuf, karena Yusuf mengatakan saya yang dikejar, perempuan ini mengatakan dia yang dikejar. Kalau baju Yusuf robek di bagian depan, berarti dia yang mau memerkosa. Tapi kalau baju Yusuf robek dari belakang, berarti betul perempuan ini yang mengejarnya. Maka dilihat ternyata bajunya robek dari belakang. Nah, tetapi si sang suami ini, dia tidak menghukum sendiri, cuma mengatakan, sungguhnya sudah terbukti, kamu yang salah, maka beristighfarlah kepada Allah. Gitu kan? Udah selesai. Tapi tersebar isu di satu Mesir pada saat itu, kalau perempuan ini, tokoh masyarakat dan ratu ini justru tertarik dengan anaknya sendiri. Gimana bisa? Nah, untuk menepis isu itu, si perempuan ini coba mengundang seluruh wanita yang dia mampu. Wanita-wanita pejabat, diundang semuanya di istananya dia. Dan dia menyiapkan apel atau buah dengan pisau yang tajam. Setiap perempuan ditaruh satu, kemudian setelah mereka kumpul semuanya, maka perempuan ini mengatakan kepada Nabi Yusuf, keluarlah di hadapan mereka. Maka Nabi Yusuf pun lewat di depan mereka. Dalam Al-Quran digambarkan begitu. Waktu lewat, saking tampannya, sampai perempuan-perempuan ini mengatakan, Hasya lillah, ma hadha bashar in hadha illa malakun karim. Ini benar-benar bukan manusia, ini malaikat gitu ya. Bahasa mereka begitu, sampai dalam Al-Quran dikatakan faqatta'na aydiyahun. Mereka pun memotong tangan mereka, para wanita tersebut, tanpa sadar. Saking gantengnya. Iya. Sampai ngiris bawang kepotong tangan. Nah, iya. Ini bukan bawang, ini ada yang menggambarkan apel, ada yang mengadakan makanan yang dihidangkan. Intinya mereka ada pisau dan mereka lagi pas proses mau motong makanan itu, nah Yusuf disuruh lewat. Nah, saking tampannya sampai mereka lupa kalau mereka memotong jari-jari mereka. Itu digambarkan seperti dalam Al-Quran. Maka perempuan ini pun hanya mengatakan, itulah yang membuat saya tergoda. Kalian baru lihat sejenak ini. Udah tergoda bisa potong jari. Ini anak tinggal sama saya satu istana. Gimana gitu. Jadi seakan-akan begitu gitu. Akhirnya perempuan ini ternyata karena perempuan-perempuan yang lain pada muji, dia makin tergoda lagi. Maka dia katakan, kalau dia tidak mau lakukan, tidak mau berzina dengan saya maksudnya gitu kan, maka saya akan penjarakan dia. Oh, dia semangat lagi ya? Jadi iya, dia bukan semangat, memang dia lebih semangat lagi. Dulu sudah semangat. Iya, sudah semangat, tapi lihat yang lain bersaing, jadi lebih semangat lagi. Iya, berarti ini benar-benar kan, bukan cuma dia sendiri yang salah, tapi yang lainnya pada potong tangan gitu kan. Iya. Akhirnya Nabi Yusuf mengatakan pada saat itu, sesungguhnya wahai Tuhanku, penjara lebih aku cintai. Wah. Ya, mereka dan kalau engkau tidak mengalihkan godaan-godaan wanita ini, sekarang dulu cuma satu perempuan, sekarang hampir satu wilayah itu suka sama dia gitu kan. Kalau engkau tidak mengalihkan godaan-godaan wanita, maka aku akan cenderung pada mereka. Dan aku termasuk jadi orang yang jahil. Nanti jadi kesana sini nih, berzina sana sini gitu. Maka Allah pun mengabulkan. Maka akhirnya dia dipenjarakan. Waktu mereka sudah tidak temukan lagi cara untuk membuat Yusuf mau melakukan perbuatan itu, maka dipenjaralah. Nah, Nabi Yusuf dipenjara. Nah, sudah dilupakanlah kasus Nabi Yusuf. Ada satu kejadian dalam Al-Quran digambarkan. Salah satu mujizat Nabi Yusuf ini adalah beliau bisa mentakwilkan mimpi. Jadi mimpi-mimpi, kalau orang mimpi disampaikan, maka dia akan takwilkan. Itu ilmu yang Allah kasihkan. Masuklah dua orang waktu itu ke dalam penjara beliau, lalu mengatakan, tolong sampaikan kepada kami takwilnya. Yang satu mimpi dia menuangkan khamr buat majikannya. Yang satu mimpi ada burung di atas, ada makanan di atas kepala, lalu burung mematuknya. Gitu kan.
Maka Nabi Yusuf pun akhirnya mentakwilkan pada saat itu. Intinya ringkasnya ditakwilkan mimpi kedua orang tersebut dan terjadi seperti di takwilnya. Gitu. Nah berjalan waktu, sempat Nabi Yusuf itu mereka sebelum keluar mengatakan, nanti kalau majikanmu atau raja di wilayah ini, tolong sampaikan permasalahan saya. Kalau saya ini sebenarnya kena fitnah gitu kan. Tapi rupanya orang ini melupakan, dia nggak nyampaikan. Terjadi satu waktu, raja mimpi. Raja mimpi, dan mimpinya itu agak unik gitu. Ya. Dia melihat ada 7 sapi yang sehat, memakan 7 sapi yang sakit. Terus beberapa macam model dalam mimpi itu. Akhirnya disampaikan, dia bilang, sampaikan pada penasihatnya, kira-kira apa takwil mimpi ini? Mereka bilang, kami tidak tahu. Nah, rupanya yang sempat ditakwilkan mimpinya oleh Nabi Yusuf itu mengingat. Nah, saya tahu orang yang bisa takwilkan di penjara. Datanglah dia, tolong takwilkan ini. Nabi Yusuf takwilkan mimpi tersebut. Nah, waktu raja lihat, dengar mimpi itu ditakwilkan, akan ada musim panen, akan ada musim peceklik. Kalau kalian mau tetap bisa hidup, maka di musim panen itu jangan diambil semua hasilnya, supaya ada bekal untuk pecekliknya dan seterusnya. Kemudian akhirnya raja itu mengatakan, kalau gitu datangkan dia buat saya. Nah, waktu didatangkan, Nabi Yusuf bilang, sebelum saya datang jadi kayak staf khususnya raja segala macam, karena raja ini sudah tertarik dengan Nabi Yusuf. Saya ingin tanya dulu bagaimana tentang cerita wanita-wanita itu yang sempat memotong tangan-tangan mereka. Saya nggak mau ini, begitu saya keluar tampil jadi masalah lagi nih. Akhirnya Nabi Yusuf didatangkan, raja itu pun mau mengumpulkan wanita, lalu istrinya berkata pada saat itu, si wanita yang menggoda itu mengatakan, sekarang kebenaran sudah harus disampaikan. Sebenarnya saya memang dulu yang menggoda dia. Dan dia termasuk orang-orang yang jujur. Maka dengan itu raja akhirnya memilih dia menjadi staf khususnya lah gitu. Maka Nabi Yusuf minta agar diberikan pengurusan perekonomian. Nah gitu. Kayak kita sekarang Kementerian Perekonomian. Maka Nabi Yusuf pun akhirnya menjabat pada saat itu. Nah setelah beliau menjabat, berjalan waktu dalam Al-Quran digambarkan. Ini ayat cukup banyak ya, 100 ayat lebih dalam surah Yusuf. Kemudian saudara-saudaranya mendengar di Mesir itu ada orang yang menjabat sangat baik, memberikan bantuan dan segala macam. Mereka pamit sama Nabi Yakub, bisa nggak kita ke sana? Diizinkanlah. Nah, waktu mereka masuk ke istana Nabi Yusuf tahu ini saudara-saudaranya, tapi mereka nggak kenal. Nabi Yusuf sudah dewasa sekarang, udah berjalan, sudah dewasa, berubah gitu. Maka Nabi Yusuf mengatakan, kalau kalian mau dapat barter barang atau mau dapat sesuatu dari kami, kalian harus datangkan saudara kalian yang bernama Binyamin. Ya, kemungkinan besar waktu itu Nabi Yusuf sempat mengatur satu strategi untuk ngobrol sama mereka. Berarti Nabi Yusuf ini selain tampan juga pintar ya Pak Ustadz? Oh iya. Ya. Karena dia bisa ngatur perekonomian kan berarti dia pintar sekali kan berarti. Betul. Dan itu salah satu cerdas, mungkin ya? mukjizat yang Allah berikan. Karena beliau mengatakan, jadikan saya di pengaturan perekonomian itu karena saya termasuk orang yang menguasainya. Dan sejahtera pada waktu dia menjadi... Oh iya, sangat sejahtera. Dan di saat itulah mulai turunan Bani Israel pada tinggal di Mesir. Yang nanti di masa Nabi Musa, di masa Fir'aun mereka ditindas. Nah begitu. Yang jelas pada saat itu Nabi Yusuf alaihissalam ini akhirnya bilang, setelah nanya mereka tidak tahu Nabi Yusuf kan. Nabi Yusuf pastikan ternyata mereka nggak kenal. Dan mereka sempat sebutkan ada saudara yang bernama Binyamin, ayah yang bernama Yakub. Dan Nabi Yusuf mengatakan, kalau kalian mau nanti barter makanan, pangan kepada saya atau dapat sesuatu, kalian harus bawa saudara kalian Binyamin itu. Mereka bilang, kalau gitu kita harus pamit dulu sama ayah kami. Karena mbak mungkin beliau mau izinkan. Binyamin ini masih muda gitu. Maka mereka pulang pun lalu mereka sampaikan kepada Nabi Yakub. Tapi Nabi Yakub ringkas ceritanya. Terus mengatakan, saya tidak berani untuk melepaskan kalian lagi. Akan terjadi lagi seperti Yusuf. Karena waktu mereka berusaha untuk melempar Yusuf di dalam sumur. Waktu mereka mau hilangkan jejak Yusuf itu, mereka mengambil baju Nabi Yusuf dan mereka mau menyembelih seekor domba kecil, lalu darahnya dituang di baju tersebut, rekayasa. Nah, tapi mereka lupa Allah SWT Maha Kuasa. Mereka tidak sempat merobek-robek baju itu, jadi masih utuh, tapi ada darah kambing. Lalu dibawakan kepada Nabi Yakub. Ini sesungguhnya kami tadi lagi bermain di satu tempat lokasi, lalu datanglah serigala dan memakan Yusuf gitu kan. Karena memang Nabi Yakub sempat bilang sebelum diizinkan, saya takut nanti dia dimakan serigala. Lalu kata kakak-kakaknya, bagaimana bisa dimakan serigala sementara kami adalah anak-anak muda yang kuat gitu. Maka mereka jadikan alasan serigala itu. Nah waktu itu Nabi Yakub akhirnya mengatakan pasti terjadi sesuatu. Karena bajunya nggak robek gitu.
Tapi saya akan sabar. Nah seperti itu kurang lebih. Nah waktu mereka minta, Nabi Yusuf minta Binyamin dikirim lagi, maka Nabi Yakub mengatakan, saya takut terjadi lagi seperti yang terjadi pada Yusuf. Mereka bilang, enggak, kami akan menjaganya. Kami jamin pada saat ini betul-betul tidak akan terjadi. Dibawalah Binyamin dikasih cerita ke istana. Begitu datang, Nabi Yusuf minta waktu untuk berbicara sama Binyamin, lalu menjelaskan kalau dia dari Yusuf, dia saudaranya. Binyamin yakin. Maka Nabi Yusuf ini ingin Binyamin tidak pulang lagi. Nah, waktu itu, barang-barang mereka, kalau sekarang kan sudah ada ekspedisi, ada segala macam. Dulu tuh orang masih bawa karung untuk bawa barang gitu kan. Maka mereka pada saat itu masing-masing dari saudara-saudara Nabi Yusuf ini punya karung-karung sendiri yang untuk dibawa gitu pulang. Untuk barter barang atau diberikan hadiah oleh kerajaan. Nah waktu itu Nabi Yusuf suruh taruh satu benda milik raja di kantongnya Binyamin. Supaya membuat Nabi Binyamin ini bisa kayak seakan-akan tanda kutip ditangkap dan akhirnya tidak pulang gitu. Nah Nabi Yusuf menyuruh pegawainya untuk buka semua kantong-kantong. Baru mereka sudah mau pulang. Lalu Nabi Yusuf suruh panggil mereka. Waktu dipanggil, mereka bilang, utusan Nabi Yusuf mengatakan, kalian mencuri. Mereka bilang, kalian tahu kami datang sini bukan untuk mencuri. Kenapa kalian tuduh kami? Lalu kata utusan Nabi Yusuf, apa balasannya kalau ketahuan siapa yang mencuri? Mereka bilang, tentu yang ada curian di barangnya, di kantongnya dia, itu dia yang bertanggung jawab. Oke? Maka dalam Al-Quran digambarkan Yusuf alaihissalam menyuruh buka dulu kantong-kantong semuanya kecuali Binyamin. Binyamin terakhir sekali. Begitu dibuka ternyata ditemukan benda raja itu. Maka pada saat itu tiba-tiba saudara-saudaranya mengatakan, oh kalau dia mencuri, dulu saudaranya juga Yusuf mencuri. Oh, okay. Nah Yusuf itu mengatakan, sungguh kalian adalah manusia yang buruk gitu ya. Maksudnya menuduh. Tapi Nabi Yusuf tetap menjaga untuk tidak membuka itu. Ringkas cerita, ada yang mengatakan tolong gantikan salah satu di antara kami. Ini ayahnya akan marah nanti kalau dia yang diambil. Nabi Yusuf mengatakan tidak mungkin. Kita akan tetap menghukum orang yang telah mencuri. Ayah terpaksalah Nabi Binyamin tinggal bersama Nabi Yusuf. Tapi kakak mereka yang paling tua, yang sempat menolak proses pembunuhan pertama Yusuf, tapi mengatakan buang aja di sumur, nanti mungkin ada kafilah yang mengambilnya. Itu bilang, saya tidak akan berani pulang lagi. Saya kecuali Allah yang menentukan keputusan. Karena ini sudah masalah yang kedua. Sudah Yusuf, sekarang Binyamin lagi. Maka saya tidak akan pulang sampai ayah saya mengizinkan gitu ya. Saya tidak mau. Walaupun saya harus mati segala macam. Akhirnya mereka pulang. Mereka menyampaikan itu semua kepada Nabi Yakub. Tapi Yakub akhirnya bersabar lagi. Yakub mengatakan pasti terjadi sesuatu. Nah, ringkas cerita itu sampai akhirnya mereka kembali lagi yang kedua kalinya gitu ke Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf mengatakan apa pendapat kalian dengan yang kalian lakukan dulu pada Yusuf. Maka mereka mengatakan, oh berarti kamu Yusuf. Dia bilang, iya saya Yusuf. Ini saudara saya Binyamin. Lalu mereka mengatakan, ternyata memang betul Allah lebih memilih kamu daripada kami, kata saudara-saudaranya. Maka mohon ampunlah kepada Allah untuk kami. Maka Nabi Yusuf pun mengatakan, tidak ada masalah. Hari ini saya sudah maafkan kalian. Tolong bawa baju saya ini ke ayah saya. Maksudnya ke ayah mereka, tapi dia mengatakan ayah saya. Karena Nabi Yakub ini saking seringnya menangis sampai matanya buta. Memikirkan Yusuf. Tolong berikan baju ini dan biar usapkan ke wajah ayah saya, matanya akan sembuh kembali. Itu mujizat dari Allah juga. Maka mereka pulang, baru turun dari unta-unta mereka, Nabi Yakub sudah bilang dalam rumah, saya mencium bau Yusuf kalau kalian tidak merekayasanya. Mereka mengatakan, sungguh kamu masih seperti dulu. Maka diambillah baju tersebut, lalu dicium atau diusapkan di wajahnya, maka sembuhlah matanya. Maka Nabi Yakub mengatakan, bukankah sudah aku katakan, aku lebih tahu daripada kalian dari Allah. Maka Nabi Yusuf pun menitip pesan, berikan baju ini kepada ayahku, kemudian nanti kalian akan datang semuanya ke Mesir. Maka mereka pindahlah ke Mesir, akhirnya kumpul bersama Nabi Yusuf AS. Oke, luar biasa panjang ya ternyata ya Pak Ustadz ya. Ini mungkin ini sudah dipendekin. Iya, ini mungkin cuma 20-30% saya ceritain. Tapi menarik sekali ya. Nah, pantas karyawan saya bilang ini relate dengan masalah saya. Saya pengen tanya-tanya juga Pak Ustadz. Mungkin pertanyaannya lebih relate ke saya kayak gini Pak Ustadz. Saya dalam seumur hidup, saya nggak pernah mengalami fitnah yang luar biasa besar Pak Ustadz. Di fitnah itu biasa saja sih Pak Ustadz. Kita sering pasti, mungkin dari kecil, SD, SMP, SMA, difitnah orang ya 1-2 kali hal kecil biasa saja. Tapi 1 tahun, terutama 1 tahun terakhir ini Pak Ustadz, saya difitnah luar biasa Pak Ustadz. Sampai saya nggak tahu harus bagaimana Pak Ustadz. Sampai saya nggak tahu harus bagaimana Pak Ustadz.
bukan cuma seperti relate tadi permasalahan tadi Pak Ustadz. Ini kan seorang nabi Pak Ustadz. Dan beliau punya cerita yang luar biasa indah. Sedangkan kita yang nonton di sini kan nggak semuanya punya kesabaran, nggak semuanya punya tawakal, nggak semuanya punya keimanan sebesar itu. Bahkan saya saja Pak Ustadz yang punya kesempatan berguru dengan Ustadz Khalid, Ustadz Felix, Ustadz Dery Sulaiman, saya aja hampir tidak kuat Pak Ustadz. Saya difitnah habis-habisan, entah itu produk saya, usaha saya, nggak bisa kena istri saya, pasangan saya, bahkan plat mobil Rolls Royce saya pun pernah difitnah Pak Ustadz. Dan saya ngerasa kayak, kenapa saya harus jawab? Kayak misalnya kayak gini Pak Ustadz, mungkin kita diskusinya supaya lebih hidup, saya akan mencontohkan kemarin kejadian kemarin Pak Ustadz. Pak Ustadz kemarin kan sempat heboh beritanya bahwa Pak Ustadz salah satu berkontribusi dalam korupsi dana haji ya kalau saya nggak salah Pak Ustadz ya. Heboh sekali beritanya, bahkan tidak terlihat nama yang lain, cuma terlihat nama Ustadz Khalid Basalamah. Jadi seolah-olah Ustadz Khalid ini adalah seorang penjahat yang ikut korupsi Pak Ustadz. Tapi perbedaannya adalah Pak Ustadz tidak dikejar orang. Jadi nggak ada musuh Pak Ustadz yang keluar yang menjelek-jelekkan Pak Ustadz terus kayak gitu. Nah ini posisi saya adalah ada satu orang yang muncul dan mengejar. Dan kejarnya bukan cuma dana haji, sampai ke plat mobilnya Pak Ustadz. Dan di pikiran saya adalah, kenapa saya harus menjelaskan dengan beliau? Saya punya plat nomornya, saya berpajak. Tapi kan untuk apa saya menunjukkan semuanya? Ketika saya difitnah misalnya, wah kamu punya wanita lain, mohon maaf ya Pak Ustadz ya. Saya nggak ngerasa punya. Dan saya kadang-kadang berdiri di samping PA saya, personal assistant saya, yang jaraknya cuma 1 meter Pak Ustadz. Dan itu dikarang cerita, seolah-olah itu adalah punya saya kayak gitu. Istri saya aja nggak pernah ngeluh Pak Ustadz. Istri saya aja nggak pernah marah. Istri saya tahu itu siapa. Bahkan ada foto lagi saya makannya sejauh ini Pak Ustadz. Makannya sejauh ini Pak Ustadz. Dan kita meeting tuh rame-rame Pak Ustadz. Dan sekali lagi istri saya nggak marah. Tapi menggiring suatu kebencian yang datang ke tempat saya. Bukan hanya itu Pak Ustadz. Bahkan keislaman saya diragukan. Banyak hal Pak Ustadz. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Mungkin Pak Ustadz bisa kasih bimbingan untuk saya Pak Ustadz. Yang pertama begini dok. Fitnah itu adalah sesuatu yang dituduhkan kepada kita sementara kita tidak melakukannya. Kan begitu. Dan memang Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu bisa lebih dahsyat daripada pembunuhan. Karena pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter dan pembunuhan karakter ini kan banyak caranya, mencuekin orang, mencari kesalahan, mencelakakan fisik dan segala macam hal. Itu bisa lahir dari fitnah itu. Sehingga memang dianggap fitnah itu lebih berat daripada membunuh itu secara langsung. Karena orang kalau dibunuh langsung kan digerek lehernya, ditusuk perutnya kan mati selesai. Tapi kalau ini kan tidak, prosesnya lama. Tetapi dalam Islam dok, kita punya tauhid namanya. Mengesahkan Allah SWT. Kita punya akidah, keyakinan kalau Allah itu ada. Satu hal yang menenangkan setiap orang muslim itu kalau akidahnya kuat. Dia yakin sekali Allah itu maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar. Dan Allah itu tidak tinggal diam dengan kezaliman yang ada. Ya. Cuma Allah datangkan dalam bentuk ujian. Tidak ada orang yang tidak diuji. Allah mengatakan dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya dalam ayat yang berbunyi وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa khawatir. Ya. Kemudian rasa lapar. Kemudian khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal dan kekurangan harta. Ya. Kekurangan harta, kekurangan hasil panen dan hasil panen kan sampaikan berterima kepada orang-orang yang sabar. Jadi memang itu akan datang ujian-ujian itu dok. Dan umumnya ujian ini sebenarnya ada standarisasinya. Maksudnya dokter misalnya difitnah, semua orang pernah difitnah. Orang keselio, semua orang keselio. Orang sakit kepala, semua orang sakit kepala gitu kan. Jadi memang itu ada standarisasi. Dalam arti kata, dia memang akan dilewati oleh semua orang. Karena tidak ada orang yang tidak pernah difitnah. Hidup ini pun sebenarnya kayaknya kurang bermakna kalau nggak ada ujiannya gitu ya. Kalau saya bukan mendukung perfilman, tapi kalau film itu nggak ada penjahatnya, nggak laku dok. Nah itu biasanya gitu. Tapi nanti toh tetap
tokoh utamanya akan menang. Seperti itu sebenarnya. Nah, sebenarnya dalam kehidupan kita melalui di muka bumi ini seperti itu. Selama kita dalam keadaan benar, Allah akan menangkan kita dengan caranya. Karena terlalu banyak ayat Al-Quran yang berbicara masalah itu. Di antaranya Allah mengatakan, Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah akan membela orang-orang beriman. Jadi misalnya di saat kita diserang dengan sesuatu dan kita tidak melakukannya, maka di saat itulah juga Allah mendatangkan perangkat-perangkat, baik dari manusia, atau ide-ide gitu kan, atau bukti-bukti yang membuat kita bisa mempertahankan itu. Tinggal kita menggunakan perangkat-perangkat tersebut. Ibarat kita diserang oleh musuh pakai senjata, kita pun disiapkan senjata sehingga kita tinggal melawan, kan begitu. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi mungkin dokter bisa mengambil satu langkah. Yang pertama itu adalah menguatkan masalah akidah. Keyakinan Allah tahu ini. Walaupun saya tidak lakukan lalu dituduh, tapi Allah tahu sebenarnya saya tidak melakukannya. Dan Allah pasti akan melihat saya, menolong saya, itu pasti. Nah, keyakinan itu akan membuat nanti dokter lebih banyak berdoa, lebih banyak bertawakal untuk menyerahkan diri kepada Allah. Dan harus yakin poin penting dok. Fa inna ma'al usri yusra. Allah katakan dalam Al-Quran 2 kali. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Allah ulangi lagi. Inna ma'al usri yusra. Di atas setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Pasti. Tinggal kita nikmati prosesnya. Mirip kalau ada orang lomba lari maraton itu atau lomba lari 100 meter pun. Setiap ada garis start, ada garis finish. Cuman orang yang menang adalah orang yang sabar sampai garis finishnya. Kadang-kadang dari sisi lain juga dok. Ada beberapa derajat di surga. Fasilitas di surga. Kalau kita gambarkan misalnya itu klaster-klaster. Di satu komplek mewah. Ada klaster A yang mungkin luasnya 1 hektar, 1 rumah misalnya. Ada klaster B mungkin 500 meter. Mungkin ini mungkin gitu-gitu ya. Mungkin 5.000 meter. Dan seterusnya lah. Sampai nanti ada klaster yang cuma 100 meter. Nah, beda fasilitas. Ini mungkin setiap rumah ada kolam renangnya, ada ini, sudah dapat AC, gitu-gitu. Ini tidak bisa kita samakan sama surga. Tapi surga itu begitu dong. Dia ada tingkatan-tingkatan. Makin tinggi tingkatnya maka makin banyak fasilitasnya. Nah, ini nggak cukup dengan amal ibadah yang kita kerjakan. Tapi juga dengan ujian-ujian. Begitu. Wah. Ya, jadi memang dari dua sisi. Ketaatan yang kita kerjakan dengan kesabaran dari ujian yang datang. Gitu. Nah, sabar ini kan di 3 hal dok ya. Sabar yang pertama itu dalam mengerjakan ketaatan. Kayak misalnya kita duduk di majelis ilmu begini, butuh kesabaran luangin waktu segala macam. Atau kita hadir sholat di masjid, lagi hujan misalnya. Atau kita bangun sholat malam, tahajud orang lagi tidur, ngantuk. Kita puasa, orang lagi enak-enaknya makan misalnya. Kita bersedekah, sementara kita juga butuh. Misal contoh itu semua ujian kan dalam mengerjakan ketaatan. Sabar yang kedua adalah sabar atas kesempatan maksiat tapi ditolak. Kayak misalnya, setiap orang kita pasti punya peluang berzina, berbohong, menipu, membunuh, menggunjing, segala macam. Tapi di saat itu datang dalam bentuk bisikan syaitan, kita sabar, kita tolak, kita nggak mau. Nah, contoh, ini sabar juga. Nah, yang ketiga adalah sabar atas ujian harian. Nah, ujiannya gangguan orang. Nah, 3 poin ini kalau bersatu, maka ini menjadi satu perangkat yang sangat cepat membawa kita ke derajat tinggi di surga. Pembersihan dosa-dosa kita. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim, tidak ada sesuatu yang menimpa seorang Muslim dari capek, letih ya, penyakit, gangguan orang, bahkan duri yang menusuk tubuhnya kecuali jadi pembersihan dosa-dosanya. Jadi memang itu ada manfaatnya. Satu sisi, kita kalau lagi diuji dok, sebenarnya itu seperti panggilan rohani dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita, ayo sini dekat sama saya nih, gitu. Jadi seakan-akan kita diuji itu, ayo supaya dekat sama saya. Kalau orang memahami dengan cara itu, dokter tidak akan jadikan beban pikiran. Tapi dokter justru akan menjadikan itu sebagai, oh ini momentum tepat nih. Justru saya lebih dekat sama sang raja, sama sang pencipta. Sekarang saatnya berdoa. Sebutkan nama orang yang menyakiti kita. Sebutkan nama produk yang mengganggu kita misalnya. Atau apa saja penyakit yang mengganggu kita sebutin. Dan itu kesempatan kita ngobrol sama Allah SWT. Saya pernah gini dok, punya pengalaman kecil. Waktu pertama saya buka restoran. Subhanallah awalnya kita masuk di Kalibata City kan. Itu saya pakai satu kontraktor sampai berbulan-bulan gak selesai. Saya setiap datang ada tukangnya cuma 2. Uang sudah kita bayar. Subhanallah seperti itulah keadaannya. Ringkas cerita, saya waktu itu ada khutbah Jumat di kampus statistik di Otista. Saya datang sebelum Jumat jauh, sekitar jam 10. Masih sekitar 1,5 jam, 2 jam sebelum Jumat.
Saya masuk ke masjid, masih 1-2 orang di masjid. Lalu saya ke belakang mimbar, saya sholat di situ. Pak Ustadz pernah bercerita tentang ini, Pak Ustadz. Tahiyat masjid. Kemudian setelah selesai saya sholat, saya sujud, nggak ngangkat kepala sampai saya rasa puas. Saya tuangkan semua. Dan pada saat itu, saya merasa saya nyaman banget bicara sama Allah itu. Ya Allah tolong bantu, ya Allah mudahkan, ya Allah gini. Padahal permasalahannya bukan masalah besar juga sih. Masalah yang saya berpikir ini uang berjalan terus, uang sudah dikeluarkan. Untuk itu memang uang masih belum sebanyak, belum ada seperti sekarang gitu ya kondisinya. Maka selesai saya berdoa 2 rakaat itu cukup berapa menit gitu saya selesaikan, biasanya lebih cepat. Tapi antara mimbar sama dinding masjid itu ada celah orang bisa melihat tapi harus lebih detail. Setelah selesai saya dari belakang mimbar saya ke depan mimbar gitu untuk nunggu waktu khutbah. Ada satu bapak tua rambutnya sudah putih semua dekati saya lalu mengatakan, Ustaz pernah susun doa-doa dalam Al-Quran enggak? Saya bilang belum, tapi insya Allah satu waktu Pak. Terus langsung dia tuh gini, Ustaz tadi saya lihat Ustaz di celah itu, antara mimbar itu, Ustaz kok sujud lama banget, Ustaz doa apa? Oh saya lagi kebetulan ada masalah yang saya hadapi Pak, saya lagi ingin curhat sama Allah. Sampaikan sama Allah, karena sebaik-baik solusi pasti dari Tuhan, dari Allah SWT. Dia pegang rambutnya, sudah putih semua waktu itu. Dia pegang terus dia mengatakan, Ustaz saya sampai rambut saya putih begini, saya berharap bisa rasakan kenikmatan seperti itu. Jadi sebenarnya ada kenikmatan tersendiri yang tidak bisa kita dapatkan. Kita kalau lagi senang-senang dok, kita susah sekali nangis. Susah kita nangis. Jarang gitu ada orang betul-betul ada nikmat kemudian dia nangis. Kecuali dia terharu banget. Tapi kalau cobaan itu mudah sekali untuk menangis. Nah kenikmatan menangis itu karena berharap Allah bantu. Berharap Allah selamatkan itu mahal sekali. Itu hanya ada dengan ujian. Nah coba lihat dengan kacamata itu dok. Sehingga dokter tidak menjadikannya sebagai beban, tapi menjadikan ini sebuah momentum pendekatan diri saya kepada Allah. Dan ini adalah cara Allah untuk memberikan saya derajat yang tinggi di surga. Karena di surga itu ada klaster-klaster di sana tuh, derajat-derajat yang sangat tinggi. Itu memang nggak bisa didapat kecuali misalnya dengan 100 tahun orang sholat, 100 tahun orang puasa, 100 tahun orang zikir. Tapi mungkin umur kita cuma 70-80. Allah mau kita sampai ke sana. Nah Allah datangkan ujian. Ada orang dikasih ujian, dia kena penyakit, dia harus minum obat seumur hidup. Ada orang diuji dengan mertuanya, ada orang diuji dengan iparnya, ada orang diuji di bisnisnya, ada macam-macam ujian itu. Nah tinggal bagaimana kita melihat dari sudut pandang mana nih. Kalau sudut pandangnya tadi saya bilang, ini adalah justru Allah seperti sedang ingin saya mendekatkan diri kepadanya, maka saya gunakan momentum untuk berdoa, maka itu sangat luar biasa. Dan yakin dok akan ada jalan keluarnya. Pak Ustadz, selama seumur hidup saya Pak Ustadz, saya kan orang miskin, orang susah Pak Ustadz dulunya. Benar-benar miskin sekali Pak Ustadz. Menjadi di titik seperti sekarang, saya selalu, walaupun saya belum Islam ya Pak Ustadz, pada waktu itu saya selalu ngomong, pakailah hidup saya ini untuk membantu orang lain Pak Ustadz. Dan saya selalu pengen bermanfaat untuk orang lain Pak Ustadz. Selalu pengen bermanfaat untuk orang lain dalam hal apapun itu. Saya nggak punya apa-apa, saya kasih edukasi. Saya nggak punya apa-apa, saya berusaha memberikan yang terbaik. Menurut saya Athena atau klinik saya menjadi besar seperti sekarang, semua dokter-dokternya juga di atas rata-rata yang lain karena saya nggak pernah pelit ilmu dengan mereka. Saya selalu mengajarkan semuanya yang saya punya. Bahkan orang lain kalau ngajarin muridnya mungkin dibatasin supaya dia ada ilmu cadangan. Kalau saya nggak pernah. Saya selalu mendoakan semua murid saya jauh lebih pintar daripada saya. Menurut saya itu yang membuat klinik saya usaha saya menjadi seperti sekarang Pak Ustadz. Tapi 1-2 tahun terakhir ini Pak Ustadz, nggak semudah apa yang dikatakan Pak Ustadz. Benar-benar tidak semudah apa yang dikatakan. Saya pernah di titik sampai hancur sehancur-hancurnya, sampai akhirnya saya pernah berpikir apakah saya salah jalan, apakah apa yang saya percaya ini salah. Sampai akhirnya saya bilang, oke, nggak apa-apa. Kalau memang ini fitnah adalah ujian untuk saya naik kelas, saya terima. Kalau ini adalah, seperti yang kata Pak Ustadz tadi. Tapi saya nggak bisa lihat orang lain yang di samping saya ikut hancur Pak Ustadz. Saya nggak bisa melihat istri saya sedih. Saya nggak bisa lihat karyawan saya Pak Ustadz. Terutama karyawan saya sih Pak Ustadz. Yang bikin hati saya sakit ternyata bukan saya. Saya bisa terima Pak Ustadz. Bahkan saya bisa terima
semua cobaan yang dikasih ke saya Pak Ustadz, kalau memang itu untuk meninggikan derajat saya, memang itu untuk buat saya jadi lebih baik, saya terima Pak Ustadz. Tapi saya nggak bisa terima karyawan-karyawan saya. Karena beban saya bukan cuma diri saya Pak Ustadz. Saya punya ribuan karyawan Pak Ustadz yang saya sayang sekali dengan mereka Pak Ustadz. Kalau kamu fitnah saya, jelek nggak apa-apa bagi saya Pak Ustadz. Tapi kan kalau misalnya fitnah ini ngefek ke istri saya, ke karyawan-karyawan saya Pak Ustadz, ini kan juga jadi, apa ya saya bilangnya Pak Ustadz ya, jadi tempat makan mereka juga. Ini yang buat saya sangat berat sekali Pak Ustadz. Dan memang nggak semudah itu Pak Ustadz untuk melewati ini Pak Ustadz. Jadi memang namanya ujian dok ya. Namanya ujian itu, nggak usah kita bicara masalah, ini kan gini. Saya subhanallah pernah dudukin anak-anak saya. Lalu saya bilang sama mereka, sekarang kalian sekolah, kalian kuliah. Sekarang yang kalian pelajari ini teori. Dalam kehidupan kita manusia ini, kita akan ada ujian dalam bentuk praktek. Ujian dalam bentuk praktek. Kalau sekarang kita dalam bentuk teori belajar, misal contoh kita belajar secara teori, ada masalah sabar, ada nikmat kita bersyukur. Iya, teorinya mudah. Teorinya. Tapi nanti Allah akan datangkan dalam bentuk ujian lagi, tapi ujian praktek lapangan. Benar nggak kamu paham selama ini materi sabar itu? Benar nggak kamu pahami selama ini materi syukur itu? Benar nggak kamu pahami selama ini bakti orang tua itu seperti apa? Dan seterusnya itu akan ada nanti prakteknya. Ujiannya itu misalnya orang tua kita minta sesuatu mungkin di luar kemampuan kita. Tapi mereka membutuhkan itu. Allah mau lihat secara praktek. Kamu mau nggak? Karena kalau kamu mau saya akan bantu. Yang penting kamu mau nggak praktekin teori itu. Sampai kapan Pak Ustadz? Akan ada waktunya. Setiap sesuatu sudah ada startnya, ada finish. Pasti. Sekarang sederhana. Dokter lapar. Bukankah ada start, ada finish? Memang ada jangka pendek. Tapi ada juga yang jangka panjang. Ada juga orang sakit nih, terus ke dokter. Dokter kasih obat, ini ya dosisnya 3 hari. Dosisnya 1 minggu. Tak ada proses, tapi tetap akan ada saatnya. Kita pernah sakit, kita sembuh. Kita berapa kali menghadapi segala macam ujian, kita bisa laluin. Sama, itu akan ada prosesnya. Yang penting begini dong. Yang penting itu, kalau kita benar, kita tetap sabar. Pak, Allah akan datangkan. Nanti saya akan datangkan contoh-contohnya ya. Kalau kita salah pun, kita jadikan momentum untuk muhasabah, introspeksi diri. Dari 2 sisi kita diuntungkan kok dengan ujian itu. Kalau kita benar, yakin Allah sedang menjanjikan sesuatu yang besar sesudah itu. Karena kita, ya Allah ingin angkat derajatnya kan. Allah uji sekarang. Melalui inilah kamu akan begini dan begitu. Nah, kalau lagi ada ujian seperti itu. Kalau kita benar, kalau kita salah, kita kesempatan introspeksi diri. Kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin kita selalu anggap remeh. Nanti aja deh, nanti. Tapi dengan ujian kita langsung spontan mau menggantinya, mau mengubahnya. Dari karakter, dari segala macam. Itu bisa. Jadi dari 2 sisi kita diuntungkan sebenarnya. Jadi yakin dok, itu ada sebagaimana ada garis start, ada ujungnya. Dan pelajaran yang paling baik adalah dari nabi-nabi. Kita sekarang sedang belajar nabi. Nabi Muhammad SAW itu, kalau dokter sekarang misalnya merasa difitnah, di pekerjaan, berefek pada istri, berefek pada pegawai. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad itu seorang nabi. Waktu beliau sudah hijrah ke Madinah, itu bukan cuma sekedar nabi. Juga menjadi raja. Tapi di saat itu, ada satu kepala orang munafik bernama Abdullah bin Abi Salul. Dia, kalau misalnya dokter mungkin sekarang merasa difitnah. Saya kan tidak tahu permasalahan ini. Tapi kalau dokter merasa difitnah misalnya, ini mungkin dokter belum kenal sebelumnya orangnya, atau mungkin nanti ada waktu di mana dia berhenti, karena kalau sudah terpecahkan permasalahannya, pasti ada yang benar atau ada salah. Tapi Nabi Muhammad SAW ini sepanjang hidup beliau di Madinah itu setelah jadi raja 10 tahun, itu selalu dikejar oleh orang munafik. Apa saja celah yang Nabi dianggap bisa salah, jadi salah. Sampai mereka pernah memfitnah istri Nabi yang merupakan ratu pada saat itu, Aisyah radhiyallahu anha, berzina dengan seorang sahabat Nabi. Dan waktu itu Nabi Muhammad SAW mengandalkan wahyu yang turun dari langit. Waktu fitnah itu tersebar, Nabi Muhammad SAW terputus wahyu dalam beberapa waktu.
Nggak ada berita, 1 bulan nggak ada wahyu turun. Biasanya sahabat bertanya, Jibril datang bawa langsung wahyu turun. Ini sebulan nggak ada berita. Sampai Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu harus apa. Nabi naik ke atas mimbar, kemudian berkata kepada para sahabat-sahabatnya, kenapa ada orang yang memfitnah keluargaku, istriku. Yang istriku, ini Nabi ya, istriku itu aku tahu tidak pernah selingkuh apalagi sama laki-laki lain. Dan juga yang difitnah sahabatku, kebetulan nama sahabatnya Safwan. Ini orang soleh banget. Yang tidak pernah masuk ke rumahku kecuali dengan aku. Tidak pernah dia datang sendiri, bertamu sehingga bisa difitnah, enggak. Tapi rupanya waktu itu sahabat pun di masjid itu jadi 2 kubu. Yang satu kubu ada yang pro, ada yang kontra. Ya, sebenarnya dua-duanya mempro Nabi, tapi yang kontra ini sedikit ada yang kontra ini karena yang sedang menyebarkan fitnah itu kepala suku mereka. Jadi mereka masih ada fanatisme waktu kelompok A mengatakan kepada kelompok B ini yang punya kepala suku yang memfitnah ini, oh kami tahu ya Rasulullah siapa yang memfitnah itu, tapi tidak disebutin namanya. Kalau Anda perintahkan kami akan penggal lehernya. Nah, yang di sukunya orang ini tersinggung. Oh, kalian itu bilang begitu karena tahu itu kepala suku kami. Kalau dari kepala suku kalian akan bela. Jadi ribut nih di masjid. Padahal sebenarnya dua-duanya pro Nabi. Tapi karena sudah disentuh kepala sukunya, dan ini mau ribut. Mereka bukan mau ribut sama Nabi. Nah, ini fitnah. Nabi melihat, wah ini kalau gitu sudah tutup. Nggak ada masalah lagi. Udah nggak bisa lagi kita bicara apa-apa. Nabi masih datang lagi kepada istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu kebetulan sudah pulang ke rumah orang tuanya Abu Bakar sama istri Abu Bakar. Lalu dia mengatakan, hai Aisyah, kalau kamu benar melakukannya, bertobatlah kepada Allah. Kalau kamu tidak melakukan, yakinlah Allah akan menolongmu. Maka Aisyah pun waktu itu, dia bilang, saya dengar berita gosip ini udah sangat lemas. Tapi begitu saya dengar Rasulullah pun ngomong, saya khawatir. Kalau suami saya pun tidak percaya bagaimana? Maka Aisyah mengatakan, apakah Anda juga sudah terpengaruh ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan bukan, tapi saya cuma mengingatkan. Lalu Aisyah menghadap kepada ayahnya Abu Bakar mengatakan, wah ayahku, jawablah Rasulullah. Anda tahu saya sebagai anak. Saya bukan perempuan nakal dan segala macam gitu. Abu Bakar mengatakan, saya tidak tahu harus jawab apa Rasulullah. Karena ini fitnah. Saya tidak tahu kalau lakukan atau tidak. Gitu kan? Walaupun kamu adalah di mata kami orang baik. Dia lihat ayahnya tertutup, suaminya tertutup. Dia tanya lagi ibunya, wah ibu bicaralah. Bila. Ibunya mengatakan, saya tidak tahu harus buat apa. Maka Aisyah mengatakan, pada saat itu puncak-puncaknya, saya akan mengembalikan seperti yang dikatakan oleh Nabi Yakub, nah ayahnya Nabi Yusuf ini. Innama ashku basti wa huzni ilallah. Saya keluhkan kesedihanku dan permasalahanku hanya kepada Allah. Waktu itu Nabi Yusuf sudah hilang dan sampai buta matanya nggak ditemukan. Maka Nabi Yakub pun mengatakan itu dalam surah Yusuf. Maka dia bilang, saya cuma ucapkan itu. Waktu Aisyah mengucapkan kata-kata tersebut, saya ucapkan seperti yang diucapkan oleh Nabi Yakub. Saya keluhkan kesedihanku dan masalahku kepada Allah. Maka Nabi Muhammad SAW tiba-tiba ke pinggir ruangan rumah itu dan beliau menerima wahyu. Surah An-Nur, pembelaan terhadap fitnah tersebut. Dan selesai itu, akhirnya yang menyebarkan berita hoaks dicambuk 80 derah. Dan itu sempat berjalan fitnah itu sebulan lebih. Ya. Dan ini istri Nabi, ratu gitu kan. Bahkan semua bisa kena ya Pak Ustadz ya? Iya. Waktu itu Nabi merasa terpukul sebagai suami. Aisyah punya kakak dan adik terpukul. Dan itu pasti orang-orang terdekat. Kalau kita diserang, pasti begitu. Saya waktu tersebar berita, oh seakan-akan saya termasuk dalam korupsi. Padahal sebenarnya kami dipanggil cuma sebagai saksi gitu kan. Karena sempat memang salah satu dari 400 travel itu kami yang menggunakan jasa itu karena memang ditawarkan. Tetapi saya merasa saya tidak bersalah. Karena pada saat itu memang kita melihat ini adalah satu keputusan resmi ya, dari Kementerian Agama. Jadi saya yakin saya tidak ada masalah. Tapi istri saya pun mengatakan, bagaimana nanti dia yang kepikiran. Saya mengatakan sudah tenang saja. Gak usah kepikiran. Sekarang momentum kita dekatkan diri kepada Allah. Saya justru lebih giat berdoa lagi. Saya lebih giat lagi sholat malam. Saya lebih giat lagi bersedekah. Alhamdulillah akhirnya Allah tetap. Saya melihat ada perangkat-perangkat yang Allah siapkan. Datangnya Dr. Faizal sebagai pengacara kami. Saya nggak pernah cari beliau. Mungkin bayarannya kalau untuk beliau kelasnya itu sudah sangat mahal. Saya tidak bayar 1 rupiah pun kepada beliau. Beliau datang lillahi ta'ala mengatakan, Ustadz harus dibela. Pertama kakak beliau yang datang makan di restoran kami. Kemudian, Ustadz kemarin ada masalah sama KPK ya? Iya, tapi bagaimana Ustadz? Ustadz ada pengacara? Saya bilang enggak. Saya datang sendiri saya diundang. Ini saya anggap ini wali amar pemerintah. Saya harus patuh. Saya datang.
Tapi Ustaz harus ada pengacara gini. Ini adik saya, adik kandung saya, Dr. Faizal. Terus ditempol lah sama beliau. Kebetulan beliau sekeluarga lagi makan di restoran kami. Ini ada Ustaz Haridin ada masalah gini, tolong bantu. Ya siap gini-gini. Hanya kita ngobrol lah. Ngobrol, kita dudukin permasalahan, lalu beliau menemani saya ke KPK waktu itu. Dan mendudukan permasalahan ini memang harus melalui prosedur hukum dan segala macam. Saya ikut semuanya. Tapi saya merasa tenang saja, saya merasa saya tidak bersalah. Sehingga saya yakin Allah siapkan perangkat-perangkat. Dan saya yakin di ujungnya ini akan ada sesuatu yang Allah janjikan besar. Cukup banyak dok yang saya lalui cobaan-cobaan dalam hidup. Kalau saya coba praktekin teori yang saya pelajari selama ini. Sabar sampai titik terakhir. Betul-betul setelahnya itu ada sesuatu yang sangat besar yang Allah kasih yang di luar prediksi saya. Amin. Nah mungkin kurang lebih seperti itu dok. Jadi yakinlah pasti akan ada garis finish setelah ada garis start. Tinggal dokter nikmati prosesnya, lebih dekatkan diri kepada Allah SWT, kuatkan akidahnya. Setelah itu hadapin saja. Secara hukum pun dihadapin secara hukum. Dan insya Allah pasti akan ada jalan keluar. Siap Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya paham semua nasihat Pak Ustadz, nyampe di saya Pak Ustadz, tapi mungkin sebagai penutup boleh nggak saya memberikan pengandaian Pak Ustadz. Kalau misalnya, supaya masyarakat juga kan, ini kan bukan hanya terjadi saya, di semua manusia pasti pernah mengalami difitnah, pasti pernah mengalami masalah. Mungkin posisi saya di umur seperti sekarang ini adalah momen terberatnya saya. Tapi kan saya nggak tahu mungkin di tahun-tahun ke depan. Dan mungkin setelah selesai ini akan ada hari yang indah untuk saya. Saya percaya itu Pak Ustadz. Tapi misalnya saja kejadian Pak Ustadz kemarin. Kita misalkan ini Pak Ustadz. Ada orang yang nggak suka dengan Pak Ustadz. Ada orang yang iri hati. Persaingan bisnis. Dengki. Pengen jahatin Pak Ustadz nih. Iri, sudah jelas ada iri dengki di sini Pak Ustadz. Sehingga mengatur Pak Ustadz ini korupsi dana haji. Dibuat beritanya seperti itu Pak Ustadz. Bahkan orang ini sungguh besar dan orang ini cukup besar lah, berpengaruh Pak Ustadz. Pak Ustadz tiba-tiba menjadi tersangka. Mohon maaf Pak ya, saya izin Pak Ustadz. Pemberitaan luar biasa sekali. Ustadz Khalid Basalamah apa ini ceramah di mana-mana, tapi korupsi juga bahkan disebutkan angkanya. Padahal Pak Ustadz tidak melakukan itu, terjebak dalam lingkaran tersebut lah kita bisa bilang ya Pak Ustadz. Karena kan memang pada waktu itu dan kuota haji ini kan memang terjadi korupsi. Tapi misalnya tidak sengaja ikut serta di dalam sana, di framing, terus orang tersebut memframing juga bahwa wah istrinya Pak Ustadz tidak adil. Pak Ustadz tidak adil dengan istri, jahatin istri, KDRT, tidak sayang dengan anak kayak gitu. Banyak orang yang terhasut Pak Ustadz. Usaha Pak Ustadz tidak ada izin. Pak Ustadz itu jualnya itu, wah, bahkan dimasuki bumbu-bumbu babi, bahkan dibilang seperti itu Pak Ustadz. Ya, nama kita namanya, kalau lagi harum kan harum ya Pak Ustadz ya. Kita ngomong jelek pun wanginya harum. Tapi kalau misalnya memang lagi sentimennya lagi jelek, apapun jadi jelek Pak Ustadz. Dan kita tahu di media sosial zaman sekarang Pak Ustadz, ketika nama Pak Ustadz yang besar lagi jelek, semua orang berlomba-lomba mencari engagement di sana Pak Ustadz. Menambah-nambahkan lagi. Misalnya, usaha atau mobil atau aset Pak Ustadz itu tidak dibeli dengan cara halal misalnya seperti itu. Dan banyak yang termakan berita tersebut Pak Ustadz. Ini terjadi dengan Pak Ustadz. Kita contohkan saja ini terjadi dengan Pak Ustadz. Oke. Apa yang mau ditanyakan? Apa yang harus saya lakukan? Iya Pak Ustadz. Oke. Dan ini posisinya secara hukum Pak Ustadz dipojokkan, nggak bisa keluar. Nama keluarga, ya mungkin kita bisa bayangkan ya betapa ini. Padahal Pak Ustadz sehari-hari selalu baik secara akidah, berusaha memberikan yang terbaik semuanya. Kan dokter lempar ke saya. Sekarang saya balik ke dokter gini. Pada saat lagi ujian ini datang kepada dokter. Apakah istri dokter balik atau mendukung? Maksudnya mendukung. Oke. Apakah karyawan saya mendukung? 100% mendukung saya. So, apa yang harus jadi beban? Sekarang orang-orang terdekat kita semua mendukung kita. Sisi manusiawianya ya. Dan saya yakin juga sahabat-sahabat kita dan orang-orang yang berakal, yang paham dan cari keadilan, tahu. Gitu kan? Mereka tahu. Jadi nanti akan ada kubu memang orang yang mendukung kebenaran, ada kubu orang yang mendukung keburukan. Jadi kalau saya di posisi itu dok, saya tidak akan menganggap kekuatan yang ada ini adalah sepele. Dan saya menganggap kekuatan inilah rival yang lebih kuat. Tidak, saya tidak menganggap itu. Saya akan menganggap ini adalah sebuah power saya, di mana mereka memberikan support kepada saya
di atas dari ini manusia ya, di atas ini ada Allah. Yang Allah ini memang maha adil sifatnya. Dia akan mendukung kebenaran, dia akan melarang kebatilan. Allah punya cara membalik keadaan orang-orang yang jahat ini untuk mereka yang kena hukum. Itu banyak sekali terjadi kasusnya. Itu baik orang muslim atau non-muslim sama kasusnya. Di seluruh dunia seperti itu. Ujung-ujung kisahnya adalah nanti yang benar pasti akan dimenangkan, yang salah pasti akan kebongkar dengan caranya. Gitu kan. Nah tinggal bagaimana kita menjadikan ini sebagai pembelajaran mahal dalam hidup kita. Tadi, kalau kita misalnya lagi diuji seperti ini dok, dan kita tidak ambil sebuah pelajaran besar dalam hidup kita. Misalnya, oh ternyata tidak semua orang bisa dipercaya ya. Oh ternyata dengan berkembang ini kita harus lebih hati-hati menjaga berita, atau kita buat sebuah cuplikan, ya mungkin cuplikan itu bisa jadi apalah kira-kira momen yang mereka bisa buat untuk itu, kita bisa tutup semuanya. Contoh-contohnya. Itu kan semua bisa. Jadi saya melihat kita bisa menjadikan power kita di sekitar kita ini sebenarnya sebuah power yang besar yang Allah sudah siapkan sebagai perangkat untuk menghadapi ini. Yang sulit itu dok, kalau orang-orang yang di sekitar kita pun istri, meninggalkan anak, kita semuanya. Iya, itu mungkin semua pegawai kita pun mengatakan, oh iya memang benar kok. Mereka juga berikan kesaksian segala macam. Itu mungkin, tapi di saat misal pun ada pegawai kita yang berkhianat, mereka dipindah ke kubu ini, kita lihat apakah pegawai kita semuanya sama? Tentu saja kita temukan tidak. Yang tidak ini kita lihat memang mereka yang jujur. Asal memang dalam posisi kita benar dok. Saya pernah mengalami itu, saya sangat yakin. Ada pernah keadaan di mana 40% pegawai kita keluar. Karena kena fitnah dengan satu orang yang mengaku-ngaku kalau dia punya saham di perusahaan. Padahal tidak ada sama sekali. Nah contohnya, sehingga banyak pegawai yang termakan fitnah mereka keluar. Tapi saya melihat justru ini cara Allah menyortir orang-orang yang tulus di perusahaan gitu kan. Dan akhirnya datanglah pengganti-pengganti mereka yang jauh lebih baik. Perusahaan tetap bisa berjalan, tidak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua dok, coba gini, kecilkan permasalahan itu, jangan terlalu dibesarkan. Masalah dalam arti kata gini, tidak ada masalah yang besar kok dok. Tidak ada masalah yang besar. Masalah yang besar itu kalau orang masuk ke neraka, abadi gitu ya. Betul juga ya. Kalau cuma masalah dunia ini, orang ngomong gitu kan. Ketampar banget. Lah ya maksudnya itu masalah kecil gitu loh. Kita kecilkan. Kalau saya kecilkan permasalahan itu. Saya anggap sebuah permasalahan. Ada orang kadang-kadang hanya karena minumannya dingin aja udah cukup jadi masalah besar buat dia. Karena dia biasa membesarkan masalah. Oke. Enggak, kita sebesar apapun masalah kecilkan. Sehingga masalah yang kecil itu jadi kecil. Jadi nggak ada masalah kecil itu sudah tidak terasa lagi. Nah seperti itu kurang lebih. Orang mungkin kalau merasakan sakit, kalau sedikit aja kebentur, aduh sakit, udah 2 hari jadi bahan cerita. Ini jadi masalah. Jadi yang kalau yang besar-besar datang, itu jadi masalah buat dia. Tapi orang kalau udah biasa, gempa bumi pun bagi dia ya sudah. Ini fenomena alam, semua orang kena kok. Ya sudah, yang penting saya bagaimana melaluinya. Maka yang lain kecil-kecil ini cuma sakit, kebentur batu jadi kecil buat dia. Nah itu baru orang namanya pejuang dok. Dia pejuang hidup, dia bisa melalui karena dia besarkan jiwanya, dia kecilkan permasalahan itu. Bagi saya ini sepele. Saya yakin saya pejuang Pak Ustadz. So, make it easy. Saya yakin saya juga pejuang Pak Ustadz. Saya juga akan berjuang sampai akhir Pak Ustadz. Mudahkan saja. Maka insya Allah akan mudah. Insya Allah Pak Ustadz. Ini ada yang ketawa dok, karena dia tahu prinsip saya. Apa itu Pak Ustadz? Kecilkan masalah yang besar. Saya punya beberapa simbol dalam hidup saya. Saya jadikan pegangan. Seperti contoh, royalitas mendatangkan loyalitas. Itu sama saya Pak Ustadz. Ya, harus royal baru orang loyal gitu kan. Itu tadi diantaranya make it easy. Buat mudah. Ya, buat mudah. Jadi semua jangan buat diribetin. Mudah. Karena dia tergantung kita sebenarnya dok. Kita besarin jadi besar, kita kecilin jadi kecil. Oke. Dan itu ada di pikiran kita ya semuanya ya. Betul. Terima kasih Pak Ustadz. Saya dapat pelajaran banyak. Ini Nabi Yusuf dan kemarin Nabi Ayub juga sama ya Pak Ustadz. Saya sampai tertegun Pak Ustadz mendengar cerita kedua Nabi ini yang diuji. Diambil sesuatu yang paling besar dari dalam diri dia. Saya pada waktu Desember 2024, itu sakitnya luar biasa Pak Ustadz. Apakah saya miskin? Enggak. Apakah saya kekurangan uang? Enggak Pak Ustadz. Saya ditinggal istri? Enggak. Anak-anak saya sayang. Keluarga saya, keluarga besar, perusahaan saya sayang semuanya Pak Ustadz. Tapi sakit sekali hati saya Pak Ustadz waktu menjalani itu. Saya baru tahu satu hal, bahwa saya punya kemelekatan, saya melekat pada prestasi saya melekat pada kebanggaan saya,
Saya bangga selama ini saya jualan aman. Saya bangga saya selama ini ngajarin dokter saya baik. Kayak gitu. Bangga kebanggaan saya. Dan pada suatu hari kebanggaan saya itu diambil. Seperti Nabi Ayub ya Pak Ustadz cerita ya. Orangnya tampan, luar biasa gitu. Bayangkan ketampanan yang selama ini dia banggakan gitu kan. Saya nggak ngerasa diri saya ganteng, tapi kalau misalnya saya ganteng sekali, tiba-tiba saya jadi jelek kan, kayak gimana rasa sakitnya itu luar biasa. Saya banyak banget belajar dari kisah Nabi-Nabi ini Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga banyak belajar, dan mudah-mudahan puasa tahun ini lebih banyak manfaat untuk kita semuanya Pak Ustadz. Amin. Amin. Thank you semuanya, mudah-mudahan kita tutup. Tapi kita tutup, jangan lupa bagi kalian semuanya, ini mau lebaran, harga emas naik. Jadi bagi kalian semuanya, mau jual emas, silakan jual emas di pusatemas.id. Ya, ini punya temanku, jadi dia bukan toko emas, jadi kalian bisa jual emas dengan rasa aman. Itu tagline dia. Jadi kalian jual emas, datang ada alatnya, jadi kalian bisa lihat karatnya berapa, kalian nggak punya surat, kalian cincin patah atau perhiasannya rusak, kalian datang ke sana, diukur, dilihat, dan dikasih harga tertinggi dibandingkan semua toko emas. Jadi kalian bisa jual emas kalian dengan rasa aman. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Mudah-mudahan puasa kita lancar. Kita tutup podcast hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lebih lancar.